Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang qashar. Jadi keringanan yang diberikan Allah kepada kita tidak hanya menjamak sholat, tapi kita boleh mengqashar sholat itu. Lalu apa sih qashar itu? Qashar dalam bahasa Arab artinya ringkas. Maksudnya apa? Salat qashar adalah, jadi salat qashar anak-anak adalah meringkas jumlah rakaat salat yang awalnya itu 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi salat apa saja yang boleh kita qashar anak-anak? Duhur, benar, duhur, kemudian asar, kemudian isya. Jadi yang boleh kita ringkas itu hanya 3 salat ini: salat duhur, salat asar, dan salat isya. Kenapa kok hanya 3 ini? Karena hanya 3 salat ini yang jumlahnya 4 rakaat. Jadi selain kita diperbolehkan oleh Allah untuk menjamak salat kita, mengumpulkan 2 salat dikerjakan pada satu waktu salat, maka kita juga diperbolehkan oleh Allah untuk mengqashar atau meringkas salat kita yang awalnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Apa yang menyebabkan ini, atau dalil yang menyebutkan bahwa kita diperbolehkan untuk mengqashar salat itu? Dalil yang menjadi dasar dari diperbolehkannya kita mengqashar atau meringkas salat itu adalah di surat An-Nisa surat keempat ayat 101. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi, kata Allah, maka tidak berdosa ketika kalian mengqashar atau meringkas salat kalian. Ini yang dijadikan dasar kebolehan kita meringkas salat kita. Juga hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas salatnya, ya, atau ketika Rasulullah bermukim, beliau salat yang 4 rakaat itu dengan sempurna, tapi ketika beliau bepergian, beliau meringkas salatnya yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Inilah yang jadi dasar dari diperbolehkannya kita melaksanakan atau mengqashar salat kita, meringkas salat kita dari yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan maghrib dan subuh? Maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Subuh juga tidak bisa diqashar. Ya, paham ya anak-anak? Lalu apa syaratnya yang memperbolehkan kita untuk mengqashar salat? Pada dasarnya syarat atau ketentuan yang memperbolehkan kita untuk mengqashar salat kita itu adalah sama dengan syarat dan ketentuan ketika kita diperbolehkan untuk menjamak salat kita, yakni antara lain dalam perjalanan jauh, dan perjalanannya itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat atau kejahatan. Yang kedua, dalam keadaan kekacauan, ya, dalam keadaan kacau atau peperangan, atau dalam keadaan sakit yang ketika kita melakukan sholat secara sempurna akan merasa kesulitan, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meringkas sholat kita yang awalnya 2 rakaat, awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu bagaimana kalau
dua-duanya ini kita ambil, rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah itu kita ambil, boleh. Jadi boleh kalian anak-anak kalau dalam bepergian jauh dan bepergian itu tidak dalam rangka untuk maksiat, maka boleh kalian menjamak sholat kalian sekaligus mengqashar sholat kalian. Satu contoh misalnya kalian dalam perjalanan itu masuk waktu zuhur, maka kalian sholat zuhur niatnya adalah niat mengqashar sholat zuhur itu dan sekaligus menjamak, ya. Maka sholat 2 rakaat, setelah salam berdiri lagi tanpa qomat lagi, ya, berdiri lagi, kemudian sholat asar dengan niat ya jamak qashar ilad zuhri, jamak dan qashar ke waktu zuhur. Kemudian setelah selesai salam. Jadi boleh kalian, itu namanya sholat jamak qashar, ya. Paham ya anak-anak? Nah, ini perlu kalian praktekkan nanti. Karena apa? Ketika Allah memberikan sebuah keringanan kepada kita, maka seyogyanya kita mengambil keringanan itu, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, Allah itu menginginkan kemudahan kepada kita dan tidak menginginkan kesengsaraan kepada kita, tidak menginginkan kesulitan kepada kita. Paham ya anak-anak? Baik, nanti dipraktekkan ya. Nah, kalau sudah paham semua anak-anak, saya kira Bapak cukupkan sekian. Bapak berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapat di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu itu akan mengantarkan kita ke tempat terbaik di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.